Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang ujian. Beberapa waktu lalu saya menginap di sebuah hotel yang katanya tempat parkirannya susah. Susah parkir bukan karena lahan parkirnya kecil, tapi akses menuju tempat parkir dari satu lantai ke lantai berikutnya itu sangat sempit. Saya tidak menghiraukan pendapat itu sampai suatu saat saya menginap di hotel tersebut. Ketika saya sampai di hotel tersebut, kemudian saya parkir. Saat saya parkir, saya benar-benar berkeringat dingin. Saya sudah tahu kalau jalan menuju tempat parkiran itu sempit, tapi saya sama sekali tidak menyangka sesempit itu. Sudah begitu sempit, saya mendapat tempat parkir di bagian paling atas. Artinya, saya harus berkali-kali melewati tikungan sempit seperti itu. Tetapi, sisi positifnya adalah itu menjadi ujian yang sesungguhnya bagi saya. Apakah saya hanya sekedar bisa setir mobil atau saya benar-benar bisa? Saat diperhadapkan dengan ujian iman, orang percaya akan terlihat apakah ia sekedar percaya atau benar-benar percaya. Saat diperhadapkan dengan ketahanan kualitas, barang ori atau KW akan terlihat dengan jelas. Saat diperhadapkan dengan gempa, kualitas bangunan akan terlihat. Apakah bangunan tersebut dibangun di atas dasar yang kuat atau dibangun di atas pondasi yang rapuh? Emas murni tidak akan takut menghadapi dapur peleburan. Demikian juga halnya dengan iman. Kalau kita membangun iman Kristen kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, batu karang yang teguh, maka penderitaan dan tantangan hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Mari kita lihat cuplikan singkat video dari seorang wanita yang menghadapi ujian terberat saat ia percaya Yesus. Akhirnya keluarga aku tahu kalau aku pindah keyakinan. Terus habis itu mama aku nangis di telepon, mama aku marah banget, mama aku suruh pulang aku ke kampungnya di Gorontalo. Pasnya ke Gorontalo, aku langsung dibawa di tempat zikir. Terus mama aku nangis, terus aku nggak tega lihat mama aku dipaksa untuk masuk Islam, tapi aku nggak mau. Aku dikasih air buat mandi tapi aku buang, aku dikasih air buat minum tapi aku buang, karena menurut aku nggak ada yang ngertiin aku gitu. Tuhan Yesus itu luar biasa menurut aku, nggak akan ada gantinya, aku bilang di dalam hati aku gitu. Terus keluarga aku ngumpul kan, aku di tengah-tengah, mereka melingkar, aku di tengah-tengah. Mereka tanya gini, Cak, nak, katanya, Nina udah sayang sama mama. Nina itu satu-satunya yang orang harap sekarang anak kuliah semua selesai, anak kuliah. Kalau anak masuk Kristen begini, orang jelas malu pak keluarga lain, malu pak tetangga-tetangga. Kita bilang, mak, jelas memalu, karena ikut Yesus itu memang begitu. Kita sudah bilang, tapi dia tidak mengerti dengan apa yang kita bilang. Jadi terus aku bilang gini, saya rela mengorbankan apapun yang saya punya demi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menurut saya itu sangat luar biasa. Dan mama saya kasih pilihan, keluarga saya kasih pilihan, nak, kasih pilihan gini, mana pilih, mau lanjut menghadapi kuliah atau mau tetap menghadapi pendirian sekarang, yaitu tetap pada agama yang sekarang yang Kristen. Saya langsung terpoin, langsung saya spontan bilang, saya akan tinggalkan segala apa yang saya punya, kuliah saya biarpun tidak terlanjut, it's okay, saya akan tetap ikut Tuhan Yesus saya. Tapi mama saya bilang begini, lebih baik Nana jadi gila
daripada Nana harus masuk Kristen. Di situ hati saya betul-betul terpukul. Mereka nggak bisa menerima saya. Dan pada akhirnya saya dikurung 1 bulan di dalam rumah. Saya ingin pergi ke gereja memuji Tuhan, tapi saya nggak bisa. Saya di situ punya HP, saya melihat kesaksian-kesaksian orang yang berpindah keyakinan seperti Asmiranda. Di situ saya melihat ada juga ustadz yang pindah keyakinan jadi agama Kristen dan sekarang sudah melakukan peninjauan. Setelah itu mama saya tahu dan HP itu dibanting. Ingat, ujian akan ada dan akan selalu ada. Melalui ujian itu kita akan melihat kekuatan Allah yang nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7b berkata, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang terakhir, kepada kita yang sudah percaya Yesus, saya katakan, peganglah apa yang sudah engkau dapatkan. Jangan sampai terlepas. Pegang yang kuat. Tetaplah percaya, tetaplah bersyukur. Sekali percaya Yesus, selamanya percaya Yesus. Jangan lupa like, like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah